10 tahun terakhir, DKI Jakarta menjadi satu wilayah yang sangat berwarna, dan menjadi barometer politik nasional. Di masa itu, terdapat 2 kali pergantian gubernur, era Jokowi Ahok dan era Anies Baswedan. Keduanya punya pendukung fanatik yang menghangatkan perpolitikan nasional sejak 2012 silam. Bagaimana kiprah masing-masing gubernur tersebut? Apakah Jakarta semakin baik, atau malah semakin buruk di era Anies? Kita bandingkan keduanya dalam hal penanganan banjir, pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, dan indeks demokrasi. Tonton videonya sampai habis. Banjir sangat biasa terjadi di Jakarta. Bisa dikatakan, Jakarta akan selalu banjir setiap tahun. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat banyak peristiwa terkait banjir Jakarta, baik di era Jokowi Ahok, maupun era Anies Baswedan. Pertama kita lihat statistik banjir DKI periode 2002 hingga 2021, yang dirilis Pemda DKI. Era Jokowi Ahok diwakili statistik tahun 2013 dan 2015. Sedangkan era Anies di tahun 2020 dan 2021. Bisa dikatakan bahwa seluruh statistik membaik di zaman Anies. Antara lain jumlah RW dan luas area tergenang, jumlah pengungsi, waktu surut, dan korban meninggal, semua angka membaik di era Anies. Mari kita ulas sedikit kiprah Pemda di masing-masing era tersebut. Di era Jokowi Ahok, banjir terutama diatasi dengan program normalisasi. Prinsipnya adalah segera membuang genangan air hujan ke sungai, untuk kemudian dibuang ke laut. Ini dilakukan dengan membuat kanal-kanal beton di tiap-tiap sungai besar di Jakarta, dengan kedalaman di atas 10 meter. Tujuannya adalah secepatnya membuang air genangan atau banjir, ke laut di sisi utara Jakarta. Program normalisasi ini biasa disebut dengan betonisasi. Tetapi, ini menimbulkan masalah baru. Menurut Sudirman Asun dari Ciliwung Institute, ini berakibat air tak lagi meresap ke tanah, dan di hilir sungai akan menimbulkan abrasi. Lebih jauh, normalisasi juga terbukti tak mampu mencegah banjir. Ada sejumlah peristiwa banjir besar di era Jokowi Ahok. Antara lain banjir di kawasan Menteng 2013. Kala itu tanggul sungai jebol dekat Latuharhari, menyebabkan kawasan mewah Menteng kebanjiran, hingga masuk ke bundaran Hotel Indonesia. Peristiwa unik yang terekam adalah sebuah mobil Rolls-Royce mogok di dekat bundaran HI saat itu. Di era Anies Baswedan, dilakukan beberapa perbaikan, dalam hal pencegahan dan penanggulangan banjir. Hal ini terbukti efektif mengurangi banjir, berdasarkan data yang ada. Pertama, pembangunan ribuan sumur resapan. Tujuannya agar air hujan sebagian bisa segera dimasukkan ke tanah untuk mengurangi genangan air dan banjir. Ditargetkan membangun 60 sumur di tiap-tiap RT, dengan kedalaman sumur 2,7 meter. Banyak pihak mengakui manfaat sumur ini, meski ada sejumlah kecil sumur yang kurang baik pengerjaannya, dan menuai pro kontra. Akhirnya, Heru Budi, penerus Anies melanjutkan pembangunan sumur-sumur ini di tahun 2023. Selain itu, Anies juga membangun sistem canggih penanggulangan dan penanganan banjir. Sistem ini melibatkan teknologi IoT, yang mengukur banyak parameter seperti ketinggian, getaran, dan debit air secara real-time, untuk memprediksi kemungkinan banjir di satu daerah. Sistem ini juga melibatkan informasi dari masyarakat. Sistem pengendalian banjir ini sudah meraih juara berkelas internasional beberapa waktu lalu, mengalahkan sistem dari negara-negara lain. Dan yang terakhir, Anies membuat satu standar operating procedure atau SOP bagi aparatnya. Berdasarkan SOP ini, Anies mentargetkan banjir harus bisa surut maksimal 6 jam, terhitung sejak hujan berhenti. Sistem ini masih diaplikasikan hingga tahun 2023 ini. Laporan keuangan adalah satu aspek penting dalam pengelolaan perusahaan atau pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, atau BPK, setiap tahun. Kemudian, BPK akan memberikan opini atas laporan keuangan tahun tersebut. Opini tertinggi adalah wajar tanpa pengecualian, atau WTP. Hal itu jika auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti dalam laporan keuangan.
Dengan kata lain, laporan keuangan bisa dipercaya. Yang menarik, pemerintahan Jokowi Ahok tak pernah satu kali pun menerima opini WTP. 4 kali berturut-turut, yaitu tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 hanya mampu mendapat opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Opini ini diberikan karena ditemukan banyak permasalahan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan piutang-piutang di era Jokowi Ahok. Singkatnya, di era Jokowi Ahok, anggaran, keuangan, dan aset tidaklah dikelola dengan baik. Karenanya, banyak sekali laporan kasus dugaan korupsi era itu. Mulai kasus sumber waras, reklamasi, hingga pembelian tanah milik Pemda sendiri di Cengkareng. Sangat berbeda dengan zaman Anies Baswedan. Kala itu, selama 5 tahun berturut-turut, pemerintahan Anies berhasil mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK. Karena Anies berhasil memperbaiki sistem manajemen keuangan dan aset Pemda DKI kala itu. Artinya, pengelolaan keuangan dan aset di zaman Anies lebih kredibel dan dapat dipercaya. Sehingga, tak banyak isu-isu korupsi yang menerpa Gubernur Anies Baswedan. Hanya ada beberapa isu yang disebar buzzer tanpa data dan fakta. Jaklingko. Ini adalah satu sistem transportasi DKI yang terintegrasi. Menggabungkan Transjakarta, angkutan umum, MRT, LRT, dan komuter lain Jabodetabek dengan rute yang sudah terintegrasi. Masyarakat bisa bebas menggunakan moda-moda tersebut, sambung menyambung berganti-ganti moda, dengan sistem pembayaran yang terintegrasi dalam sistem Jaklingko. Masyarakat mendapat transportasi yang nyaman, cepat, dan aman dengan biaya murah, karena disubsidi oleh Pemda DKI. Anies juga merombak konsep jalan protokol. Di zaman Ahok, jalan protokol Sudirman Tamrin kurang ramah pejalan kaki, serta tak memfasilitasi pengendara sepeda motor. Padahal, sebagian besar pekerja di jalur protokol tersebut adalah pengendara motor. Selain itu, banyak juga jasa kurir dan ojek online yang terhambat tak bisa melakukan aktivitas atau pengiriman barang, karena jalan tersebut terlarang bagi mereka di zaman Ahok. Anies mengembalikan jalur motor di jalan protokol, sehingga pengendara motor dapat melewati jalan Sudirman Tamrin. Dengan langkah ini, ribuan transaksi online yang menggunakan jasa ojek online dan pengiriman barang kembali dapat beroperasi. Selain itu, ini juga mengembalikan kesetaraan. Para pengendara motor kembali mendapat hak yang sama dengan pengendara mobil dan transportasi umum. Kalau menurut saya Mas, bagus yang sekarang Mas. Bagus yang sekarang. Kenapa saya bilang yang sekarang? Kan kita sama-sama bayar pajak. Kalau jalan hanya diperuntukkan untuk mobil, namanya itu diskriminasi dong Mas. Kita kan rakyat pribumi di Indonesia ini kan haknya sama. Semuanya juga ada min plusnya ya. Kalau dibilang motor nggak boleh lewat Sudirman Tamrin, secara pengguna motor ada hak pajak juga, bayar pajak juga. Tapi kalau dikasih ruang juga di Sudirman Tamrin motor, pasti kan kemacetan timbul. Dan juga apalagi di sini kan akses bisnis ya, jadi dari kedutaan asing segala macam pasti ada. Jadi juga tahu melihat, oh ini Jakarta kok semrawut gitu. Dengan sekarang, jadi orang nganter-nganter dokumen tuh linglung, Pak bingung naruh kendaraan di tempat mana. Nggak boleh, jalannya nggak boleh kan, mendingan sekarang. Anies juga membenahi trotoar jalan, sehingga lebih lebar, ramah, dan nyaman untuk pejalan kaki. Taman dan fasilitas umum ditempatkan di sisi kanan trotoar. Banyak spot budaya untuk sarana sosialisasi warga. Dan yang cukup ikonik di Jakarta adalah Jembatan Penyeberangan Orang, atau JPO. Tak lupa Anies merenovasi belasan JPO di Jakarta, sehingga nampak unik, estetik, dan instagramable. Karena keindahannya, jembatan-jembatan ini sering menjadi tempat selfie untuk di-share di medsos.
Dengan semakin sering viral di medsos, sedikit banyak akan mengangkat nama Jakarta secara nasional, bahkan internasional. Di zaman Anies, kota tua peninggalan sejarah zaman Belanda di Jakarta Utara juga direnovasi. Awalnya kawasan ini tak terlalu menarik, terkesan kumuh. Tapi Anies memutuskan untuk memugarnya, sehingga bisa menjadi tempat wisata dan berkumpul warga secara gratis. Dan tentunya juga untuk merawat cagar budaya yang sangat berharga. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, Anies merenovasi ruang terbuka hijau di banyak lokasi di Jakarta. Ini tujuannya untuk memberdayakan taman, tak hanya sebagai area hijau, tapi juga area untuk berkumpul dan bermain keluarga. Indeks demokrasi adalah indikator penting pelaksanaan pemerintahan. Indeks ini mengukur pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak politik, dan terjaganya peranan lembaga-lembaga demokrasi di suatu wilayah oleh pemerintah setempat. Peranan pemerintah wilayah sangat besar dalam hal ini, untuk menjaga kondusivitas politik wilayah yang menjadi kewenangan mereka. Untuk indeks demokrasi ini, selama 5 tahun kepemimpinan Anies, tercatat angkanya terus mengalami kenaikan. Bahkan selama 4 tahun berturut-turut, daerah khusus ibu kota Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia, terhitung sejak tahun 2017 hingga 2020. Hal ini sangat bertolak belakang dari isu-isu yang selama ini berkembang. Bahwa Gubernur Anies akan memihak satu golongan saja, akan bersikap intoleran, dan lain-lain. Justru yang terjadi adalah kerukunan antar umat beragama dan golongan terjalin sangat baik di era Anies. Dengan begitu banyaknya perubahan dan perbaikan di Jakarta era Anies Baswedan, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Di akhir jabatannya bulan Oktober 2022, banyak lembaga survei merilis survei kepuasan warga terhadap Anies di kisaran 80% bahkan lebih. Dan di hari perpisahan dengan warga, ribuan warga berkumpul dari Bundaran HI hingga Balai Kota sepanjang 2,5 km, untuk mengantarkan gubernurnya menuju masa akhir jabatannya.